Baik, shalom. Ya, saya sapa bagi kita semua yang ada di tempat ini dan yang mengikuti live ibadah ini dari rumah saudara. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk langsung saja kita melihat firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama di hari ini, di minggu ini. Saya percaya bahwa kehidupan kita hanya kuat hadapi hidup ini karena firman, saudara. Oleh sebab itu, biarlah hari ini kita siapkan hati dan terbaik untuk kita dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kemenangan iman. Dan ini adalah seri yang ketiga berbicara tentang kemenangan iman. Kita review sedikit. Di awal-awal kita sudah belajar tentang iman yang Tuhan cari, iman yang sejati, iman yang murni, iman yang kuat, iman yang bertumbuh, iman yang akan terus berada di dalam segala situasi, bahkan berkemenangan dalam segala situasi. Yang pertama adalah iman yang percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu memberi anugerah kepada orang-orang yang datang kepada Dia. Dan yang kedua, iman yang sejati itu berbicara bukan hanya iman yang pada umumnya orang punya, yaitu iman percaya bahwa Allah ada, tetapi juga iman yang percaya bahwa ada keselamatan, ada anugerah keselamatan yang bisa kita miliki di dalam iman kepada Yesus Kristus. Iman ini sudah lebih spesifik lagi, saudara. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang iman berarti kita mengaplikasikan, kita lakukan apa yang kita imani, kita tunjukkan apa yang kita imani. Karena orang melihat apa yang kelihatan, Tuhan melihat hati, tetapi orang-orang melihat apakah betul ada iman dalam hidup kita. Iman kita nyatakan lewat perbuatan, lewat perkataan kita. Dan yang keempat, kita belajar bahwa iman berarti bersandar kepada Tuhan. Iman berarti kita bersandar, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kepada kuasa Tuhan, kepada kekuatan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia, Tuhan yang adil dan Tuhan yang kekal adanya. Sehingga sandaran kita menjadi sandaran yang kuat, saudara. Tidak tergoncangkan dengan apapun juga. Dan minggu kemarin kita belajar bahwa iman yang sejati itu juga bicara tentang arah hidup kita yang sudah berubah, saudara. Saudara berkata saudara beriman, arah saudara pasti saudara sudah mulai berhadapan dengan Tuhan. Arah saudara sudah mulai berlari mendekat kepada Tuhan. Sehingga segala kegelapan dalam hidup saudara ini mulai sirna, saudara. Dan yang berikut, iman berarti saudara memiliki visi yang baru. Visi rohani, pandangan yang berbeda. Melihat segala sesuatu seperti 12 pengintai, 10 pengintai melihat tantangan besar. Tapi 2 pengintai berkata bahwa kita akan bisa menang, saudara. Visi atau penglihatan rohani, melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melihat apa yang menjadi visi Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ini merupakan iman, saudara. Kita nggak melihat, kita bukan melihat bukan hanya secara mata jasmani saja. Karena ini banyak kelirunya, banyak terbatasnya, saudara. Tapi kita melihat dengan mata iman kita, melihat dengan mata rohani kita. Segala sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan dan akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi iman yang sejati juga itu berbicara tentang kita punya pegangan dalam hidup kita. Kita punya pegangan rohani. Dunia boleh bergoncang, tapi orang-orang yang beriman tetap punya pegangan yang mau menyatakan bahwa ekonomi boleh bergoncang, keadaan apapun, masalah boleh terjadi. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Tuhan tetap menjadi orang-orang yang tetap kuat, saudara. Karena apa? Pegangan mereka ini pegangan yang kuat sekali, saudara. Karena kita berpegang kepada Tuhan. Dan selanjutnya hari ini kita akan lanjutkan iman yang sejati itu sangat penting sekali, saudara.
beberapa hal yang saya bisa sampaikan di sini. Kalau saudara memperhatikan kembali dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Di bagian yang awal tadi di bagian A dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin kita boleh hidup menyenangkan Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin kita memiliki kehidupan yang bisa memuliakan Tuhan. Enggak mungkin. Sehingga kalau kita bicara apa pentingnya iman, iman membuat kita bisa berkenan kepada Tuhan hidup kita. Seluruh perjalanan hidup Daud yaitu hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Dan ending daripada hidupnya Daud, Alkitab berkata, Daud adalah orang yang berkenan kepadaku. Di antara orang sesamanya, Daud adalah orang yang hidup berkenan kepadanya. Jadi iman yang sejati, pentingnya iman yang sejati itu untuk kita berkenan kepada Tuhan. Pentingnya iman yang sejati yang kedua, untuk diselamatkan jiwa kita, saudara. Keselamatan jiwa. Kita bukannya berkenan kepada Tuhan, tetapi keselamatan jiwa. Dalam 1 Petrus 1 ayat 8-9. Itu bicara jelas tentang keselamatan jiwa yang menjadi tujuan iman, saudara. Dan yang berikut, iman untuk apa lagi? Iman itu untuk kita alami hidup dalam hadirat Tuhan. Saudara mau berkemenangan di hari-hari ini, saudara. Saudara harus tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan hanya dengan iman saja saudara bisa meyakini bahwa saudara sementara dalam hadirat Tuhan. Saudara ada dalam tempat yang tidak tergoncangkan dengan apapun juga, saudara. Dan yang berikut, apa fungsi iman yang berikutnya? Iman adalah bagaimana kita bisa menerima berkat dan anugerah Tuhan. Tidak mungkin ada berkat anugerah Tuhan tanpa iman. Sehingga iman menjadi satu saluran yang penting sekali. Mungkin saya bisa gambarkan seperti selang. Selang ini harus dipastikan bahwa tidak ada sumbatan-sumbatan supaya air itu bisa mengalir, saudara. Anugerah Tuhan bisa mengalir. Dan bahkan berkat Tuhan itu mengalir lewat iman. Dan yang terakhir, bahwa pentingnya iman itu karena iman ini akan membuat semua rancangan Allah bagi kita tergenapi, saudara. Rancangan Allahnya tergenapi ketika kita beriman dan terus beriman. Iman kita terus bertumbuh. Dan kita tahu Alkitab jelas berkata, bicara tentang rancangan Allah. Bagaimana kita bukan hanya diselamatkan secara jiwa kita. Tetapi Alkitab mencatat bahwa sampai setiap kita menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Hidup kita dimuliakan oleh Dia, saudara. Jadi kita mengerti bahwa iman itu penting sekali, saudara. Makanya kita belajar sungguh-sungguh tentang iman ini. Dan kita bisa mengaplikasikan iman ini karena iman ini mengandung kebenaran-kebenaran yang membuat kita bisa berkenan kepada Tuhan. Dan yang berikut, kalau kita melihat ternyata ada iman murni, berarti ada iman yang tidak murni, saudara. Ada iman sejati, berarti ada iman yang tidak sejati. Pasti, saudara. Ada iman kuat, berarti ada iman yang tidak kuat. Ada iman yang bertumbuh, berarti ada iman yang tidak bertumbuh, saudara. Apa yang membedakan ini, saudara? Bagaimana kita bisa membedakan? Saya percaya bahwa Alkitab jelas sekali berkata bahwa harus diuji iman ini. Sama-sama katakan saya, iman yang sejati harus diuji. Untuk kita tahu iPhone asli dan tidak, kita harus uji. Untuk kita menemukan bahwa emas ini asli atau palsu, kita harus uji, saudara. Ternyata Alkitab memberikan penjelasan yang banyak sekali bahwa iman setiap orang harus teruji, saudara. Harus diuji. Jadi ujian memegang peranan penting di dalam menentukan apakah kita punya iman yang sejati atau tidak. Jadi iman yang sejati ini harus melewati proses ujian. Menarik ketika Alkitab berkata kalau ujian itu adalah hal yang kita mengerti sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Itu disebut ujian. Pencobaan itu adalah sesuatu yang ditaruh iblis. Jadi iblis menaruhkan pencobaan bagi kita.
Tuhan merubah itu menjadi satu ujian buat kita, saudara. Tapi demikian sebaliknya, Tuhan memberikan ujian bagi kita, iblis jadikan itu sebagai satu pencobaan bagi kita. Fungsi daripada ujian dan pencobaan ini untuk supaya iman kita ini menjadi iman yang sejati, saudara. Sehingga hari ini kita tidak meminta untuk diuji sama Tuhan. Kita tidak sedang mencari Tuhan mana ujian saya, tidak. Itu pasti jadi, saudara. Itu pasti akan ada, saudara. Ujian iman pasti. Karena goalnya jelas, imannya ini harus murni. Goalnya jelas, iman ini harus sejati. Goalnya jelas, iman ini harus kuat. Jadi tanpa minta pun, tanpa kita bersuara pun, ujian ini akan datang, saudara. Dan jelas di dalam Yakobus 1 pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Apanya yang sempurna? Imanmu. Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Hampir mirip dengan 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan atau ujian. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yesus sudah mencontohkan ini, saudara. Kapan Yesus mencontohkan ini? Yesus pun yang adalah Allah. Apakah dia adalah Allah yang tidak punya iman? Yesus pernah jadi manusia, dan apakah iman Yesus belum murni? Tetapi imannya Yesus perlu diuji, saudara. Dari awal kita sudah mengerti tentang ujian ini. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah berkata apa? Manusia yang dia ciptakan sungguh amat baik. Tetapi perlu melewati proses ujian untuk membuktikan bahwa betul apa yang Allah sudah ciptakan ini memang betul-betul baik adanya. Demikian dengan Yesus. Untuk membuktikan bahwa Yesus layak untuk menjadi anak domba yang akan menebus dosa dunia, Yesus perlu mengalami pencobaan 3 kali dicoba itu, saudara. Itu dikatakan oleh Alkitab. Tapi sesungguhnya Alkitab mencatat di bagian akhir pencobaan Yesus, apa yang Alkitab catat, iblis masih mencari waktu yang tepat. Artinya mungkin masih ada ujian-ujian yang lain. Tapi kita hanya mengenal 3 ujian saja. Karena ini bicara tentang ujian yang paling banyak dialami oleh manusia. Dan Yesus membuktikan, Yesus menang atas ujian-ujian itu. Sehingga konfirmasi dari Bapa berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ujian iman dalam hidup kita sudah pasti terjadi. Sehingga proses demi proses, dalam waktu demi waktu adalah proses untuk membuktikan bahwa iman saya adalah iman yang bertumbuh atau tidak. Iman saya iman yang dewasa atau tidak. Iman saya iman yang murni atau tidak. Iman saya adalah iman yang sejati atau tidak. Jadi kita sekarang saat ini tidak lagi mempermasalahkan masalah apa yang kita alami. Ya betul, Tuhan memberikan anugerah untuk masalah kita, betul. Tetapi jadi pertanyaan adalah, apa yang dihasilkan dari semua proses yang kita alami? Karena kita punya Tuhan yang bukan kurang kerjaan, saudara, mengizinkan ada banyak hal terjadi dalam hidup kita. Dan tidak ada manfaatnya, apalagi hanya untuk membuat kita tambah loyo, saudara. Bagi anak-anak Tuhan, itu gambaran Bapa kepada anak, sama seperti saya mendidik anak saya. Saya tidak mungkin mendidik anak saya yang tidak ada tujuannya, saudara. Saya cuma hanya iseng-iseng saja, main gila saja. Enggak, saudara. Bapak dalam dunia punya motif-motif yang dalam sekali, yang merupakan yang punya motif yang sangat-sangat
agung buat kalau kita mendidik anak-anak. Apalagi Bapa di surga, saudara. Mari kita lihat bersama-sama, saudara. Saya langsung saja mengajak kita untuk mempelajari selanjutnya. Kemenangan iman yang selanjutnya kita belajar bahwa iman bukan hanya bicara tentang arah rohani kita yang baru. Bukan hanya kita punya penglihatan rohani. Bukan hanya kita punya pegangan rohani. Tapi iman berarti kita memiliki yang namanya istirahat secara rohani. Bilang sama-sama istirahat. Kalau kita mempelajari tentang istirahat dalam Alkitab, kita mengenal dari awal ada yang namanya waktu Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini sampai hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Alkitab mencatat hari yang ke-7 menjadi hari istirahatnya Tuhan. Hari yang ke-7 menjadi hari di mana Tuhan melihat semuanya, berhenti untuk melihat semuanya bahwa apa yang dia ciptakan semuanya itu sesuai dengan apa yang memang direncanakannya, sesuai dengan plan-nya, saudara. Apa yang dia ciptakan sudah memenuhi standar seperti standarnya, saudara. Jadi hari ke-7 adalah hari untuk dia melihat semuanya. Beristirahat berarti melihat segala sesuatu yang sudah dikerjakannya selama 6 hari itu. Berkembang hari Sabat ini sampai kepada bangsa Israel. Sampai dikatakan bahwa mereka harus mempertahankan untuk merayakan Sabat ini. Karena Sabat ini adalah hari di mana Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir. Sampai di sana makna daripada Sabat itu dipelihara terus. Dan kita mengerti sampai terakhir waktu Yesus ada. Waktu Yesus melayani, orang-orang mempersalahkan tentang Yesus yang berbuat mujizat di pada hari Sabat. Yesus menjawab, akulah Tuhan atas hari Sabat. Jadi ending daripada kalau kita belajar tentang Sabat atau perhentian atau istirahat, kita hanya bisa beristirahat hanya di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Istirahat yang benar adalah saat kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami anugerah kematian kebangkitannya, dan Alkitab berkata bahwa saat itulah kita mengalami yang namanya istirahat. Ketika Tuhan berkata sudah selesai, itu berkata bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semua apa yang memang Tuhan rencanakan bagi kita, dan bahkan apa yang menjadi pergumulan manusia Tuhan sudah selesaikan, dan itu yang namanya istirahat. Tapi mari kita akan lihat bersama-sama makna-makna daripada istirahat ini akhirnya berkembang, saudara. Tetapi paling tidak istirahat rohani itu memiliki makna, yaitu kita bisa hidup tenang, bisa hidup damai, bisa stabil hidup kita, saudara. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini dibutuhkan yang namanya istirahat di dalam Tuhan. Apalagi goncangan-goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini maupun yang diprediksi akan terjadi di tahun yang mendatang, saudara. Kita perlu yang namanya ketenangan, saudara. Kita perlu yang namanya damai sejahtera. Karena ada bukti yang kita bisa lihat bahwa banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ini di luar kendali ekspektasi kita. Entah kita orang-orang yang hebat sekalipun, kita punya banyak koneksi, kita punya banyak uang, apapun yang kita punya, kehebatan-kehebatan kita punya, tetap ada yang akan terjadi di luar kendali kita, saudara. Dan itu menandakan bahwa memang semua yang kita punya itu tidak bisa memberikan ketenangan. Membuktikan bagi kita apa yang kita capai dalam hidup kita, dalam dunia ini, apapun itu, tidak akan ada yang bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita. Tidak akan ada yang bisa memberikan damai sejahtera. Dan tidak ada yang akan bisa membuat kita stabil dengan gejolak-gejolak yang ada, saudara. Makanya Tuhan memanggil kita semua dalam Matius pasal 11 ayat 28. Ketika kita bicara tentang istirahat rohani, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28.
Firman ini berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada satu panggilan bagi kita hari ini. Kita tidak boleh lagi mengandalkan atau merasa tenang dengan apa yang kita miliki. Karena segala sesuatu menurut sudah terbukti tidak akan bisa memberikan ketenangan bagi kita. Kesehatan saudara tenang? Tidak tenang saudara. Dengan virus pandemi yang terus terjadi hari-hari ini, saya percaya bahwa kesehatan kita pun ini sekarang ini tidak bisa menjadi suatu jaminan bagi kita. Ada orang-orang berkata, saya belum pernah kena COVID. Apakah itu jaminan bahwa engkau kuat secara fisikmu? Atau ada yang berkata ini, oh kemarin-kemarin saya sudah kena COVID banyak kali, jadi pasti tidak akan kena lagi. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan bisa hindarkan kita dari semua itu. Tapi ingat, itu pun tidak jadi jaminan saudara. Orang sudah kena COVID berulang-ulang, itu tetap kena lagi saudara. Ada yang berkata begini, saya vaksinnya sudah banyak ini. Ini sudah booster 4 ini. Tetap tidak ada jaminan saudara. Saya lihat survei-survei, mau vaksin mau tidak vaksin, tetap dengan virus-virus yang baru ada. Bukan saya menakut-nakuti, tetapi tidak bisa jadi jaminan kita saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ada yang sudah berbangga karena sudah vaksin, sudah booster 2, 3. Nggak bisa saudara. Ataupun saudara berbangga, oh lingkaran saudara tidak. Saudara minum vitamin banyak dan berbagai hal yang saudara mungkin proteksi-proteksi yang saudara punya. Saudara punya asuransi yang sangat-sangat banyak pun belum tentu membuat saudara tenang saudara. Kalau saudara punya asuransi, siapa yang tenang? Saudara atau orang lain? Orang lain yang tenang. Mari kita lihat, hari-hari ini tidak ada yang namanya orang stabil dalam hidup mereka. Tidak ada orang tenang dalam hidup mereka. Makanya Tuhan terus memanggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang-orang hanya bisa mengalami ketenangan kalau mereka menerima undangan Tuhan. Saya berdoa hari ini ketika engkau dengarkan firman Tuhan, engkau menerima undangan Tuhan untuk menerima ketenangan yang sejati ini. Kau meresponi panggilan Tuhan. Tapi setelah kita menjadi orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan, sudah berubah arah kita, sudah mendekat kepada Tuhan, dan jaminan untuk kita mengalami ketenangan juga sudah ada. Tapi Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 berkata begini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Garis bawahi kata tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau ada kebenaran, di situ akan mulai muncul damai sejahtera saudara. Tidak langsung bertumbuh itu kan tidak langsung langsung damai sejahtera. Kita mau yang damai sejahtera instan, enggak. Ternyata bertumbuhnya kita dalam iman kita, dalam kebenaran, dalam iman kita kepada Yesus, itu akan menumbuhkan damai sejahtera itu. Pasti berarti ada, tapi perlahan demi perlahan. Enggak bisa instan. Itu damai sejahtera instan itu dunia punya saudara. Langsung solusi cepat. Dia pikir langsung bisa ada damai. Langsung bisa tenang. Enggak, Tuhan bilang bertumbuh damai sejahtera. Berangsur-angsur ketika kita mengenal Tuhan, hidup mulai dalam kebenaran, damai sejahtera itu Tuhan mulai kasih bagi kita, mulai bertumbuh. Dan berikut dikatakan, dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Apalagi? Dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wah, ini mewakili semua saudara. Kebenaran memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, memberikan ketentraman, memberikan kestabilan dalam hidup kita ini. Hanya kebenaran saja. Makanya kita mengerti di dalam Alkitab jelas sekali bahwa kalau kita, sekalipun kita sudah menjadi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kita masih hidup, mau hidup dalam dosa, saya bisa jamin hari-hari ini ketenanganmu mulai terusik sudah. Damai sejahteramu mulai hilang. Kenapa mulai hilang? Karena tidak bisa saudara. Kebenaran melahirkan damai sejahtera.
Makanya kita harus kembali kepada kebenaran supaya damai sejahtera ada kembali, saudara. Saudara pasti tahu pentingnya damai sejahtera. Damai sejahtera ini dicari oleh banyak orang, saudara. Tetapi ternyata damai sejahtera itu hanya ketika kita datang kepada Yesus dan kita meresponi hidup di dalam kebenaran. Orang-orang hari-hari ini dengan berbagai keadaan yang terjadi, tekanan-tekanan yang makin banyak, masalah-masalah yang makin kompleks, saya yakin, saya percaya bahwa saudara akan bertemu dengan orang-orang yang tidak stabil, tidak tenang, yang ditandai dengan ciri-ciri. Salah satunya, orang-orang mulai mengeluh, saudara. Ada banyak orang-orang kah di sekitar kita yang banyak mengeluh? Satu contohnya misal begini. Wih, kenapa ini hujan terus ya? Padahal kemarin dia minta, oh Tuhan kalau bisa ada hujan. Pas hujan, orang mulai mengeluh, saudara. Coba kalau tidak hujan, pasti saya tidak akan terhambat melayani, saudara. Orang punya dalih banyak hal, saudara. Coba kalau hujan tidak ada, kalau ada hujan ini kayaknya tidak panas, ini enak juga ya. Ada banyak orang-orang mengeluh kadang-kadang sampai tidak masuk akal, saudara. Orang berkata bahwa satu hari ini hampir hujan terus ya. Tetapi dia bilang, tapi puji Tuhan tadi pas mau ibadah dia panas, saudara. Ada yang orang-orang suka mengeluh, dia bilang, panas cuma 5 menit, 10 menit sah. Jadi mau apa saja dia pasti komplain, saudara. Saudara pernah berjumpa dengan orang-orang demikian, saudara? Orang-orang yang tidak stabil hidup mereka, orang-orang yang tidak ada ketenangan yang sejati dalam hidup mereka. Ini menjadi orang-orang yang suka mengeluh dalam hidup mereka. Hal-hal apa yang kita bisa temukan lagi, saudara? Orang-orang yang tidak stabil ditunjukkan dengan sikap pengeluhan. Orang-orang tidak stabil juga hidup mereka, tidak tenang dalam hidup mereka, selalu akan ditunjukkan dengan keadaan yang mudah tersinggung, saudara. Wah, penting sekali ternyata karena untuk damai sejahtera kita punya. Kalau kita punya damai sejahtera, orang mau ngomong apa kek? Katakan amin, saudara. Orang gosipin kamu tetap tenang. Katakan amin. Orang maki kamu tetap tenang. Orang gosipin kamu tetap tenang. Orang maki kamu sudah ngelewatin kita lagi, masih keluar maki, saudara. Saudara bertemu dengan orang-orang jenis begini, dia yang sudah salah kita dimaki lagi. Lebih parah lagi, sudah dia tidak ludah di kita, tapi dia ludah. Waduh, parah. Tapi kalau orang punya ketenangan yang sejati, engkau akan tetap tenang, saudara. Engkau tidak akan punya respon-respon yang keliru. Terima respon-respon yang akan menyakiti hati Tuhan. Perlu ketenangan ini. Karena kalau tidak tenang, tidak stabil, bukan hanya suka mengeluh, mudah tersinggung. Nah ini kalau sudah tersinggung, dia akan bisa mudah mendendam, saudara. Orang kalau sudah tidak stabil, orang kalau sudah tidak punya damai, ketenangan di hati, dia kalau tidak suka dengan orang, dia bisa berlarut-larut, saudara. Akan bisa simpan lama, saudara. Saya berharap saudara bisa menangkap ini. Karena apa? Kita harus hidup dalam ketenangan yang dari Tuhan. Supaya apa? Kalaupun kita sedikit ada tersinggung dengan orang, tapi jangan sampai kita marah dan bahkan dendam sampai Natal ketemu Natal, saudara. Ada ya, Natal ketemu Natal. Januari sudah berselisih, dibilang tunggu Natal. Oh kalau Tuhan berkemurahan bagi saya, Paskah saya maafkan kamu. Tapi ada orang-orang tunggu Natal, saudara. Karena apa? Natal baru dia gereja mungkin. Dia datang sama Tuhan, baru dia bisa minta ampun. Saya percaya kalau orang-orang yang tidak stabil akan ditunjukkan dengan keadaan-keadaan seperti ini. Saya tanya bagi kita semua, ada orang percaya masih suka iri?
Ada? Satunya lagi, betul ada? Orang yang tidak tenang dalam hidup dia, orang tidak istirahat hidupnya dalam Tuhan, ini akan mudah iri, sangat-sangat mudah iri. Tapi saya mengarahkan kita hari ini, kalau kamu mau iri sama orang, irilah kerja kerasnya. Katakan amin. Anak-anak muda, kalau iri dengan teman-teman yang punya nilai yang bagus, irilah bagaimana dia bisa bayar harga untuk belajar sungguh-sungguh. Kalau saudara mau iri teman-teman yang bermain musik, main musiknya hebat, irilah bagaimana dia menyiapkan waktu untuk belajar. Kalaupun memang sudah tidak bisa dihilangkan irimu ini, wah sudah susah sekali. Karena sudah kalatan, sudah nggak bisa dicabut lagi. Iri proses mereka, saudara. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau bisa, saya mohon, jangan iri, saudara. Kalau orang maju, kita katakan puji Tuhan. Katakan amin. Bisa, saudara? Sama-sama dengan saya. Melihat orang maju, puji Tuhan. Dan cuma karena kita maju, puji Tuhan. Lihat orang maju juga puji Tuhan. Lihat orang punya talenta lebih, puji Tuhan. Itu saya percaya bahwa itu tidak akan membuat kita iri berkepanjangan, saudara. Kalaupun semua datang iri, enggak akan sempat, saudara. Dan kalaupun saya berkata tidak bisa lagi diselesaikan irinya, iri proses-proses mereka, saudara. Saya iri, bayar harganya tuh. Saya iri ketekunannya, saudara. Saya iri, kerja kerasnya. Itu masih bisa, saudara. Tetapi kalau bisa kita memiliki ketenangan yang membuat kita nggak iri dengan orang lain. Yang setuju katakan amin. Dan yang berikut, orang tidak stabil ini pasti bawaannya suka marah-marah, saudara. Hai. Orang yang tidak stabil hidupnya, wah itu pasti bawaannya marah terus, saudara. Kalau kita melihat, ternyata marah itu memang betul dalam Alkitab ada tulis marah. Dan akhirnya banyak orang berkata begini, saya perlu marah karena Yesus juga marah. Setuju, saudara? Saudara perlu marah karena Yesus pernah marah? Saudara wajib marah karena Yesus juga marah? Siapa yang setuju dengan saya angkat tangan? Karena Yesus marah, saya juga harus marah. Kita belajar sama-sama ya. Karena ibadah ini bukan cuma liturgi begini, kita belajar kebenaran. Ada orang berkata ini, saya marah lu karena Yesus juga marah. Yesus marah lebih sadis. Angkat semua, banting semua, saudara. Usir mereka. Dan orang-orang hari-hari ini pakai cara ini untuk, berarti saya marah soalnya apa-apa dong. Yesus aja marah kok. Ternyata kalau kita menelusuri lebih dalam lagi, kalau kamu belum punya kestabilan seperti Yesus, jangan marah, saudara. Sekali lagi saya katakan, kalau kamu belum punya kestabilan seperti Yesus, lebih baik jangan marah. Terima kasih. Karena kalau kamu marah, pasti kebablasan, saudara. Ada orang-orang tertentu yang marah begini, saudara. Marahnya untuk menyelesaikan emosi dia saja. Waktu habis marah tanya, bagaimana, lega? Lega, saya sudah keluarkan semuanya. Artinya kamu beres tapi orang lain hancur, saudara. Yang mengerti katakan amin. Rata-rata kita marah hanya membereskan kita punya kemauan saja. Makanya kita berkata kalau sudah tersendiri, lega. Saya keluarkan semua, saudara. Ampas-ampasnya keluar semua. Dan kita berkata, saya plong. Padahal apa? Orang yang kita marahin ini tidak plong, saudara. Orang yang kita marahin ini terbunuh karakternya, saudara. Orang yang kita marahin ini akhirnya menjadi pribadi yang, wah, kasihan dia, saudara. Jadi kita sepakat sama-sama, kalau kita sudah punya kestabilan yang seperti Yesus, wajib untuk kita marah, saudara.
Tetapi kalau kita belum bisa mengontrol, kita belum mengerti tentang marah yang sejati itu, lebih baik tahan diri, saudara. Karena apa? Engkau beres, tapi orang lain rusak, saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi Pak, tidak boleh marah. Oh, bukan tidak bisa marah, saudara. Sebaiknya jangan marah, saya bilang. Karena pasti marah hanya akan memuaskan ego kita. Dan itu sekali lagi merusak orang lain. Kita tahu cara pasti Tuhan berikan hikmat bagi kita untuk bagaimana menyatakan apa yang menjadi isi hati kita, saudara. Orang gak stabil cenderung untuk marah yang Alkitab berkata bahwa marah yang akan merusak, saudara. Dan yang berikut, orang yang tidak stabil hidup mereka, itu mereka cenderung takut, saudara. Kalau kamu tidak istirahat dalam Tuhan, tidak punya kestabilan dalam hidup kamu, dengar baik, engkau pasti mudah untuk takut. Untuk hal-hal tertentu engkau berkata saya berani dalam hal ini. Tapi ada hal tertentu engkau berkata, wih kok saya takut sekali ini ya. Pernah mengalami ini? Untuk satu masalah engkau berkata saya berani hadapi ini. Tapi suatu saat diperhadapkan satu masalah baru, saudara. Kita mulai ketakutan, saudara. Tapi kalau Alkitab berkata kalau kamu punya kestabilan, harusnya tetap ada damai dalam hidup kamu, bukan ketakutan. Dan yang berikut, kalau kamu tidak stabil, hal itu ditandai dengan kalau tidak ada damai, tidak ada ketenangan, engkau mudah khawatir. Bukannya khawatir, gelisah, saudara. Ternyata ini akibat dari tidak ada damai, tidak ada istirahat, tidak ada ketenangan dalam hati kita. Pasti mudah cemas, pasti mudah gelisah, saudara. Saudara pernah lihat orang gelisah? Menyelesaikan masalah dengan gelisah, bukan tambah menyelesaikan masalah, tambah hancur, saudara. Misalkan sudah mau, ini ada remblong, misalkan saudara yang tahu, bawa motor, bawa mobil. Saudara benar, memang panggil Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi kan kalau saudara tidak cemas, masih ada waktu-waktu di mana mungkin turunin gigi dulu kah? Iya toh. Terus arahkan setir. Kadang-kadang kita sudah tidak tahu mau bagaimana lagi. Ya. Jadi kestabilan ini sangat penting sebagai kepala keluarga, sebagai anak muda perlu kestabilan, saudara, perlu ketenangan dalam hidup kita. Ada tantangan bagi kita hari ini untuk memiliki kestabilan. Karena apa? Dunia memang semakin tidak stabil. Tetapi Tuhan tetap memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang tenang, stabil dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi bagaimana kita bisa punya ketenangan, punya kestabilan sebagai bagian daripada istirahat rohani ini? Yang pasti kita harus percaya, yang pertama adalah Tuhan itu Tuhan yang mengendalikan semuanya. Tuhan yang mengatur semuanya, katakan amin. Apapun dalam hidup kita diatur sama Tuhan, dikendalikan sama Tuhan, dibatasi oleh Tuhan. Dan yang berikut, kita tahu penyertaan Tuhan. Lagu-lagu tadi bicara banyak tentang penyertaan Tuhan. Siapa yang percaya di tempat ini Tuhan menyertaimu dengan penyertaan yang sempurna? Amin. Kalau kamu tahu bahwa Tuhan menyertai dengan penyertaan sempurna, harusnya kita bisa tetap tenang. Katakan amin. Kalau Tuhan menyertai kita, masih adakah orang yang bisa marah dengan kita? Masih ada orang yang bisa membuat kita mungkin ya masih bisa menjelekan kita? Oh masih ada, saudara. Makanya penyertaan Tuhan itu hanya menjadi jaminan bahwa tetap tidak. Saya tidak akan terpengaruh dengan keadaan apapun yang terjadi di sekitar saya. Dan yang berikut, itu bukannya kita percaya Tuhan mengendalikan semuanya. Kita juga percaya penyertaan Tuhan. Kita percaya Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ini harus saya sering ulang-ulang, hampir setiap kali saya khotbah saya nyatakan ini. Percayalah kita bahwa Tuhan bekerja atas segala sesuatu mendatangkan kebaikan karena kita anak-anaknya. Katakan amin. Tidak mungkin diizinkan sesuatu terjadi dan itu tidak punya manfaat bagi kita. Tidak ada berkat bagi kita, saudara. Bahkan saya punya istilah masalah besar, berkat besar. Amin.
Masalah besar, berkat besar yang Tuhan siapkan. Jadi yang pertama ini jelas kita harus menjadi orang-orang yang punya istirahat di dalam Tuhan. Ini adalah bagian daripada definisi iman yang sejati. Tapi pertanyaan hari ini, betul engkau punya istirahat dalam Tuhan? Dalam bagian yang lain kalau kita bicara tentang istirahat itu, saya ajak kita melihat dalam Mazmur pasal 73. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-25 sampai 26. Mazmur 73, 25 sampai 26 berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah, apa? Selama-lamanya. Orang punya kestabilan bukan karena semua di sekitarnya stabil semua, enggak. Orang punya kestabilan atau punya ketenangan bukan karena di semua di sekitarnya lancar semua, enggak. Itu dunia juga bisa begitu. Tapi Alkitab berkata justru lewat pemazmur dia berkata bahwa sonde apa-apa di sekitar kita bergoncang. Tetapi dia berkata bahwa aku tetap fokus kepada Tuhan. Yang aku ingini tetap Tuhan. Tuhan ketenanganku. Tuhan yang akan memberikan dalam hidupnya pasti setiap janjinya ataupun setiap firman-Nya pasti digenapi. Jadi kita tetap berpegang kepada Tuhan. Ayat ini kita bisa bandingkan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Dalam ayat itu berkata, janganlah kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah satu firman yang memberikan jaminan bagi setiap orang-orang yang percaya bahwa kita punya jaminan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tetapi bagian kita, Tuhan berkata bahwa kita harus merasa cukup dalam segala apapun yang sekarang ini. Kita berkata bukan kita tidak lagi berusaha saudara, tapi tidak. Kita berkata bahwa kita tidak boleh tamak, kita tidak boleh menginginkan hal-hal yang lebih, apalagi menjadikan semua pencapaian kita itu sebagai sumber ketenangan kita saudara. Siapa yang percaya hari ini bahwa ketenangan kita hanya Tuhan saudara? Kestabilan kita hanya Tuhan. Karena kalau kestabilan kita, urusan sekitar kita, pasti selamanya kita tidak akan stabil. Kalau ketenangan kita berurusan dengan semua pencapaian di sekitar kita, saya percaya bahwa kita selamanya tidak akan pernah tenang. Karena selalu ada yang kita belum capai. Selalu ada yang belum beres di sekitar kita. Karena ketenangan bukan bicara tentang beres di sekitar kita. Tapi ketenangan itu bicara tentang ada Tuhan yang terus memenuhi hidup kita. Katakan amin. Mungkin ada di tempat ini pasangan hidup yang masih terus bergumul terhadap suaminya, istrinya. Orang tua bergumul terhadap anak-anak, anak-anak bergumul terhadap orang tua. Biarlah firman ini menjadi peneguhan bagi kita. Walaupun orang tua saya belum bertobat, suami saya belum bertobat, istri saya belum bertobat, hari ini saya mau belajar tenang dengan Tuhan. Katakan amin. Tidak akan terpengaruh. Giatnya saya tidak akan terpengaruh. Kesungguhan saya dengan Tuhan tidak akan terpengaruh. Memang ada tanggung jawab kita dalam istirahat ini saudara. Ada bagian-bagian kita yang kita harus lakukan. Tetapi dalam usaha kita melakukan bagian-bagian kita, kita sudah memenuhinya. Dan toh keadaan belum berubah. Itu jangan membuat ketenangan kita berkurang saudara. Dan yang berikut, kemenangan iman berbicara tentang peristirahatan rohani. Tapi juga kemenangan iman berbicara tentang kunci
rohani. Bilang sama-sama kunci rohani. Ibrani 4:16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Semua sudah tersimpan, saudara. Bagian kita anugerah itu, berkat itu, janji-janji Tuhan itu sudah tersedia, saudara. Dan Alkitab berkata, sebelum dikatakan bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Sebelum kita menikmati semua yang Tuhan sediakan, keselamatan, kebenaran, anugerah yang membuat kita mengerti kebenaran, mungkin pertolongan-pertolongan kita, apakah itu bicara tentang mungkin masalah-masalah kita yang kita ingin terselesaikan, saudara. Ada satu kunci yang penting, yaitu dalam Yesus Kristus. Kunci untuk kita menerima semua janji Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Kunci untuk kita menerima semua anugerah Tuhan, semua kasih karunia Tuhan itu dalam Yesus Kristus. Tidak bisa dengan yang lain, saudara. Tetapi biarlah ayat ini juga akan melengkapi kita dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Selain kita mengerti kunci untuk kita menerima semua anugerah Tuhan itu adalah lewat Yesus saja. Nggak ada dengan cara yang lain. Sehingga tidak ada cara lain yang kita bisa buat selain kita sungguh-sungguh serahkan diri sama Yesus. Jadi pengikut Yesus, hidup sungguh-sungguh melayani Dia, saudara. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engahmu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Waktu Tuhan selamatkan kita, kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap masih ada dalam hidup kita, yaitu keadaan yang masih awal, masih cenderung berbuat dosa, saudara. Sehingga hari ini mengajak kita semua bahwa kunci untuk kita bisa membuka semua berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Iman ini bicara kunci untuk membuka semua anugerah Tuhan. Sudah pasti kita bicara tentang menyelesaikan dosa, saudara. Hal apapun yang saya berkata tadi, siapapun masih ada berbuat kesalahan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Tetapi ternyata ini bukan hanya bicara tentang dosa yang kita lakukan, saudara. Tetapi ini jauh lebih dalam lagi, dibicara tentang ada banyak kehendak Tuhan yang kita belum lakukan, saudara. Ada banyak maunya Tuhan yang sesuai kita tahu bahwa mungkin itu ya tidak plek. Firman Tuhan berkata, seperti ada orang berkata bahwa kalau ada yang namanya rokok dalam firman Tuhan, saya akan taat. Tapi kalau tidak ada, dia berkata bahwa tidak ada yang membuat dia taat, saudara. Padahal sudah jelas bahwa ada yang kebenaran yang tertulis, tapi ada kebenaran yang kita mengerti bahwa itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah maunya Tuhan, itu adalah pikiran perasaan Tuhan. Tuhan berkata bahwa itu enggak baik, itu enggak sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi tidak melulu harus ada dalam firman Tuhan yang bicara tentang misalkan seperti dalam rokok tulis perokok membunuhmu. Tidak perlu seperti begitu tuh. Saudara mau tahu yang firman Tuhan begitu, misalkan nih, kumpul kebo membuat kamu mati, misalkan. Apakah baru mau cari yang begitu dulu baru saudara berkata saya akan taat karena firman Tuhan sudah berkata kumpul kebo mati, saudara. Kita tidak perlu tunggu firman Tuhan yang seperti itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan lewat Roh Kudus selalu bicara kepada kita, ini nggak benar loh. Yang kamu lakukan ini salah. Tetapi juga ada hal-hal tertentu yang Tuhan berkata bahwa kenapa Tuhan tidak mendengar? Karena kamu tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan sudah berkata bahwa hari ini kamu bukan hanya menjadi jemaat biasa, kamu harus mulai melayani, mulai harus menginjil, mulai harus pergunakan talenta karuniamu untuk membangun orang.
Tapi kita tidak mau lakukan, itu pun kehendak Tuhan. Pintu anugerah terbuka bagi kita yang juga melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan mau imanmu maju. Tuhan mau engkau mendengarkan firman Tuhan. Tapi hari-hari ini berapa banyak yang engkau berikan untuk mendengarkan firman? Berapa banyak waktu yang kita gunakan, saudara? Bicara kehendak Tuhan, jelas sekali. Roh Kudus bicara bagi kita. Kalau saudara lebih dekat dengan Tuhan, saudara terus bangun persekutuan dengan Tuhan, ada banyak hal yang sekalipun mungkin tidak letterlek tertulis dalam Alkitab. Tapi Roh Kudus seperti berkata, yang aku mau kamu lakukan ini. Kamu kerjakan ini. Kamu buat ini, saudara. Banyak hal, saudara. Makanya kita berkata bahwa untuk bertumbuh iman, tidak bisa saudara kalau tidak mendengarkan firman. Tidak bisa kalau saudara tidak bangun hubungan dengan Tuhan. Karena waktu kita berhubungan dengan Tuhan, menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan, pasti Tuhan bicara bagi kita. Pasti Tuhan mengarahkan kita. Pasti Tuhan menuntun kita. Saudara. Mari gunakan sarana-sarana yang Tuhan sudah sediakan untuk kita mengalami pertumbuhan iman. Saudara. Dan yang berikut, beriman berarti lengkapi apa yang kita sudah pelajari tadi, bicara tentang melakukan semua apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dari Daud juga kita pelajari dalam Mazmur 40 ayat 9 berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Jadi kita adalah orang-orang yang Tuhan berkata bahwa fokus hidup kita, arah hidup kita, tujuan hidup kita tidak lain hanya untuk lakukan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan berkata makananku, ini bicara tentang kebutuhan utama tubuhku, saudara, adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita ini dicipta bukan hanya terdiri atas tubuh, saudara, tapi terdiri atas roh. Dan saudara mengerti bahwa makan jasmani menguatkan tubuh kita, saudara. Tapi makan makanan rohani. Tapi bukan hanya makan mendengar, tapi melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu juga menguatkan kita secara roh, saudara. Dan pasti kita mengerti bahwa dengan kita memberikan makan roh kita, kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Ini yang kita berkata pasti iman kita makin naik, saudara. Puncak daripada iman kita dalam melakukan kehendak Tuhan akan tercapai. Ada banyak orang berkata, saya punya iman. Apa tandanya kita punya iman, saudara? Alkitab jelas berkata bahwa iman berarti kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Kalau tidak ada tanda bukti bahwa kita sedang dan punya keinginan dalam diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan, kecenderungan kita adalah untuk melakukan kehendak Tuhan, kita bisa pastikan bahwa iman kita belum bertumbuh, saudara. Mari sama-sama kita lihat, saudara, bagaimana kita mengalami kemenangan iman ini. Dalam Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini bicara hal yang sangat penting sekali. Apa yang hari-hari ini membuat kita lapar terus, saudara? Yang membuat kita haus terus. Saya berdoa, saudara, yang membuat saudara lapar adalah kebenaran. Yang membuat saudara haus adalah kebenaran juga. Dan akhirnya akan menjawab, yaitu yang memuaskan hidup kita adalah hanya kebenaran. Jadi lapar dan haus akan kebenaran, ini memang bukan serta-merta kita miliki, saudara. Karena apa? Hal lapar dan haus akan kebenaran ini sudah tergantikan dengan banyak hal. Hobi-hobi, saudara. Anak-anak muda dengan hobi-hobi masing-masing. Orang tua juga punya hobi masing-masing, saudara.
Sehingga apa? Kita tidak lagi lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga pasti tidak akan bisa bertumbuh iman. Karena bertumbuh dalam iman hanya bisa ditempuh karena kita lapar dan haus akan kebenaran. Dan yang kedua, saudara, dalam Markus pasal 12 ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Mau tidak mau, kalau kita mau mengalami kemenangan iman, kita bukan hanya lapar dan haus akan kebenaran, tapi kita menjadi orang-orang yang mau berkata hari ini, Tuhan, kalau saya hidup hari ini, saya hanya hidup bagi Tuhan. Kalau saya hidup hari ini, saya hanya hidup untuk mencintai Tuhan. Dengan segenap hati saya, bahkan dengan segenap kekuatan saya. Dan saya percaya, langkah-langkah ataupun proyeksi iman yang Tuhan maksudkan bagi kita pasti akan tercapai. Makin hari makin bertumbuh, makin hari makin kuat, makin hari makin murni, makin hari makin sejati. Sampai kita menjadi orang-orang yang hanya melakukan kehendak Tuhan. Sehingga ketika ditanya, engkau beriman? Beriman. Yang ditandai dengan ketika kita punya kecenderungan hanya untuk lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita berdiri semua, saudara.